مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Faisal Sabda Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Usman beserta keluarga, para sesepuh, para warga kami, para jamaah sekalian, Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah, kita semuanya kembali berharap Allah di majlis yang insya Allah mengantarkan kita husnul khotimah, mengantarkan kita semuanya menjadi orang yang istiqomah dalam ibadah kepada kami, dan mengantarkan anak cucu kita menjadi terus sujud penerus berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Manusia yang paling viral di dunia dan di akhirat, Allahumma sekali lagi, manusia paling viral dari dunia ini belum ada sampai yaumul kiamat adalah baginda Rasul Sayyidul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya viral di dunia, tidak hanya populer di dunia, setiap hari miliaran manusia menyebut nama beliau. Setiap hari warofa'na laka dzikrak, kata Allah, namanya selalu terangkat di hadapan Allah, namanya selalu dilakukan ketika asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika Sayyidina Bilal mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tidak mampu sehingga beliau pingsan ketika mengucapkan itu, karena teringat dengan perjuangan dan kebersamaan bersama baginda Rasulullah. Maka para jamaah sekalian, kalau kepingin viral ya di hadapan Allah dan kepingin viral nanti di hadapan Rasulullah, sering-seringlah menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang sering menyebut nama Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menyebut kekasih Allah. Siapa yang menyebut kekasih Allah walaupun dia belum menjadi seperti baginda Rasul, ya, setidaknya kita cinta kepada Rasul, maka kita tergolong yang nanti akan bersama orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan ulama, tapi kalau senang sama ulama nanti dianggap akan bareng-bareng ulama.
Kita mungkin belum ahli pikir, tapi kalau bareng-bareng ahli pikir di dunia, nanti kita juga akan dibarengkan dengan sebagian ahli pikir. Kita bukan wali, tapi kalau kita bersama orang-orang yang disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka nanti akan ditemukan dan bahkan dikumpulkan bersama orang yang dicintai oleh Allah. Kita bukan nabi bahkan, ya. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi, nanti akan didudukkan oleh Allah, bahkan didudukkan oleh Rasulullah bersama orang yang dicintai Rasulullah Allah SWT. Pada karena itu, kita yang hadir ini khususnya jangan pernah bergeming, jangan pernah bergeser untuk senantiasa mencintai Rasulullah SAW dengan mengamalkan apa yang Rasulullah ajarkan, dengan mentauhidkan hanya semata-mata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian rahimahullah, sebelum saya melanjutkan kajian ngaji bareng tentang tauhid ini, saya ingin lebih dahulu bertanya pada bapak-bapak jemaah sekalian. Kalau kita naik taksi, habis urusan sambil, kira-kira bapak-bapak yakin dan bis yang akan kita tumpang itu sampai ke sambil? Yakin benar? Yakin ya, karena bisnya sudah jelas jurusan. Padahal kita tidak kenal supirnya, tapi kita sudah yakin seolah-olah bahwa bis ini akan mengantarkan kita ke sana. Kita naik taksi, tidak kenal supirnya, tapi kita yakin bahwa taksi ini akan mengantarkan kita sampai ke tujuan atau tujuan itu. Dan alhamdulillah para jamaah sekalian, kita sejak kecil sudah dikenalkan oleh orang tua kita dengan Allah. Sejak kecil, sejak lahir, bahkan belum lahir kita sudah dikenalkan oleh orang tua kita dengan Allah. Bagaimana mungkin kita akan tersesat, dan bagaimana mungkin Allah akan menyesatkan kita? Amin Allahumma. Karena Allah lah yang al-hadi, sang pemberi petunjuk. Allah lah yang satu-satunya dan yang tidak akan pernah tersesat dalam memberikan hidayahnya kepada manusia yang dicintai. Karena itu dunia ini adalah ibaratnya pemiliknya, kalau bisa dikatakan hanya sopirnya adalah Allah, pemiliknya Allah, pengendalinya Allah. Maka alhamdulillah kita penumpang diskon. Kita ini ibarat mengendarai kendaraan yang jelas-jelas akan menyelamatkan kita kepada tujuan yang akhir, tujuan yang akan jelas menyelamatkan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah sekalian rahimahullah, bulan ini masuk bulan Rajab, bulan yang mulia, mari kita iringi juga dengan doa, mohon keberkahan di bulan Rajab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa ja'alna wa balighna Allahumma barik lana fi Rajab Telah masyhur bulan Rajab ini adalah bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi keistimewaan berupa Isra wal Mi'raj, ya, bertemunya Allah, bertemunya Rasulullah, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melatar belakangi dimi'rajkan Rasulullah, di Isra dan Mi'rajkan. Ini perlu kita catat bersama dan kita semuanya sudah maklum, sudah maklum semuanya. Nabi itu mengalami kegalauan yang paling galau itu adalah ketika
beliau di tahun ke-11 Nabi. Apa yang kita sebutkan Amul Muslim, tahun kesekian. Tidak ada kesedihan yang paling Rasulullah sedihkan kecuali pada tahun ke-11 Nabi, yaitu ketika beliau ditinggal paman dan istrinya. Ditinggal paman yang mendukung dakwah beliau, walaupun paman beliau sendiri belum beragama Islam. Sudahlah pamannya meninggal, ditambah istrinya yang paling dicintai, yang mendukungnya, yang segala-gala. Mungkin kalau separuh ibaratnya hidup Rasulullah itu berada di tangan Sayyidah Siti Khadijah. Ini puncak kesedihan Nabi Muhammad, puncak yang telah dialami Rasulullah bermasalah. Kira-kira seperti itu. Puncaknya masalah itu kalau orang tidak ditinggal orang tercinta. Ini ada apa kita ya, ada produksi. Dia juga sudah ditinggal oleh istri. Ya, pasti namanya laki-laki ditinggal istri itu bukan hati. Tidak ada manusia yang bisa mengguncang hatinya laki-laki kecuali kalau ditinggal. Rasulullah guncangnya luar biasa. Maka disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Ini yang harus kita katakan bersama. Di puncak kesedihannya Nabi Muhammad SAW, Allah yang Maha Tahu, hanya Allah kasih hiburan yang tidak pernah hiburan ini diberikan kepada siapapun dan manusia manapun. Apa hiburannya? Yaitu Isra wal Mi'raj. Lebih dari sekedar hiburan, lebih dari sekedar hiburan. Karena maaf, hiburan itu kan relatif. Ada orang yang menghibur diri dengan maaf maksiat. Ada orang yang menghibur diri dengan pikir. Ada orang yang menghibur diri maaf dengan gangguannya. Ada orang yang menghibur diri dengan kepuasan hawa nafsunya. Tapi Rasulullah SAW dihibur oleh Allah melalui peristiwa yang sangat dahsyat. Rasulullah ketika Mi'raj dan diperlihatkan umat-umatnya, ada yang itu panen tanaman, akhirnya begitu. Belum selesai sudah tumbuh lagi, belum selesai tumbuh lagi. Itulah orang yang habis sebentar dilipat gandakan. Ada maaf orang Rasulullah juga diperlihatkan orang yang memotong-motong orang ini bisa dilakukan. Orang yang banyak ngomong, banyak fitnah, banyak riba, banyak adu domba, terutama orang yang hanya sekedar bicara tapi tidak mengamalkan. Jadi Rasulullah itu ketika Mi'raj seolah-olah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alam-alam yang ada positif dan negatif manusia. Nah ini musim pilpres ya, musim pilpres itu. Itu Rasulullah itu juga pada waktu sebelumnya Rasulullah karena pemimpin beliau yang sangat bijaksana, sehingga diperlihatkan umatnya yang nasibnya bermacam-macam. Ada yang memiliki rambutnya, lidahnya, ada yang maaf teteknya, susunya sampai menyentuh ke lantai, ada yang macam-macam yang dilihat oleh Allah di surga dan di neraka. Atau Rasulullah di dunia bisa melihat surga dan kemudian puncak dari apa yang Rasulullah terima, yang Rasulullah terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat lima waktu. Ini mungkin maaf yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tauhid. Yang tauhid yang nanti akan kita bahas bersama. Puncaknya tauhid itu sebenarnya adalah sholat. Itu puncaknya tauhid. Tidak ada yang bisa menandingi puncaknya sholat lima waktu. Itu sholat lima waktu ini adalah sebuah oleh-oleh atau hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan kepada siapapun. Bahkan Nabi Musa sempat iri. Di suatu saat Nabi Isa juga iri.
yang akhirnya Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah kembali untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa kok sholat 5 waktu? Ternyata dari segi kajian apapun 5 waktu itu masuk semuanya. Mulai dari astronomi, mulai dari kesehatan, semua ternyata sudah mencakup ke situ. Saya pernah membaca sebuah artikel, ternyata sholat 5 waktu ini salah satu di antara nilai kesehatannya adalah waktunya dari segi waktu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menfirmankan inna sholata kanat 'alaihi kitaban mawquta. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang yang beriman, apa namanya, ditetapkan waktunya. Mawquta, waktunya ditetapkan. Ternyata peneliti menemukan sholat subuh itu waktu yang paling tepat untuk terapi sakit paru-paru. Ini sudah diteliti. Kenapa orang tua dulu itu walaupun merokok jantungnya sehat, paru-parunya sehat? Karena ternyata orang tua dulu jantungnya lebih baik. Jantungnya lebih baik. Tengok, pulau-pulau dulu itu tidak ada listrik, tidak ada, mungkin tidak sekarang, bahkan spektrum juga tidak senyaring sekarang. Tapi orang tua dulu dengan ngaji, apa yang ngobrol sambil bawa ngomong, apa namanya, tahun-tahunnya banyak. Ternyata orang yang sakit paru-paru, salah satu terapinya adalah gangguan gigi dan sholat subuh. Orang yang sakit jantung, sakit ini, sakit pokoknya dari sini dada sampai ke kulit, ini adalah terapinya waktu dulu. Terus sakit untuk jantung itu apa namanya dulu. Kenapa? Karena waktu dulu itu adalah waktu yang banyak menguras tenaga hidup. Dan penelitian juga mengatakan ternyata mah dan jantung itu akibatnya pikiran dan kesimpulan yang mengabaikan untuk hidup menghidupi. Ini apa namanya dari segi waktu. Kalau asal itu untuk terapi prostat, terus keturunan, yang belum punya keturunan itu ternyata apa namanya yang masih. Terutama untuk laki-laki ini sering menggunakan prostat itu, terapinya adalah waktu masih. Sayangnya mohon maaf, banyak laki-laki yang waktu masih itu saya mengatakan sedang perjalanan dari kesimpulan pulang karena dalilnya ya dia sholat subuh kesiangan, sholat tidur kesibukan, sholat asar perjalanan harus sampai bisa tepi dari mana maghrib sampai azan maghrib ini ternyata adalah untuk ginjal. Jadi kalau ada orang yang sakit ginjal, silakan biasakan jamaah maghrib. Biasakan jamaah. Pak Ustaz, saya sudah melakukan sholat 5 waktu, tapi kok ternyata saya masih jatuh sakit. Nah, ini ada pertanyaannya seperti itu. Jawabannya nanti tahu. Ya. Sekarang kalau bisa ternyata adalah kebutuhan otot itu dirilekskan. Makanya dalam waktu bisa adalah untuk paling cepat relaksasi. Waktu bisa itu waktu yang paling cepat itu relaks. Jangan banyak usaha lagi, jangan banyak pikiran lagi. Waktu itu adalah tubuh sudah sampai, pikiran sudah sampai dari pagi, siang, sore. Maka bisa itu adalah waktu yang tepat untuk tadi relaksasi. Ini waktu. Seorang profesor namanya Phil Lorry dari Amerika Serikat itu juga meneliti tentang ini orang Islam kok, terutama di Mekah dan Madinah, orangnya sehat-sehat.
Dan diteliti di Mekah dan Madinah itu ternyata orang yang paling sehat di dunia itu ternyata ada Madinah. Ada apa rahasianya di sana? Ternyata banyak sekali. Di antaranya ada keturunan air mata air yang tidak ada duanya di dunia ini, yaitu air. Nah, belum lagi ada kemungkinan namanya kekasih manusia, kekasih Allah bagi dalam suri yang gagal itu tidak akan pernah bisa menjadi ke situ. Maka penyakit juga jarang ada di dunia. Di Mekah juga begitu. Ya. Jadi ternyata diteliti apa rahasianya orang bergerak di tempat ini, mulai dari takbir kemudian kocek, ngatur ya, latihan, ngaturnya pakai ini. Ini ternyata Pak sumber energi di sini. Makanya orang sombong, orang yang minta ampun, orang maaf, orang yang kaya itu pakai energi. Jarang orang kaya ternyata sumber energi yang paling bagus dan sumber energi yang paling bagus dikeluarkan adalah dari Allah dan untuk Allah. Sekali lagi, sumber energi pusatnya dari Allah dan untuk Allah. Makanya ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sumber energi. Di sini juga mengandung makna bapak-bapak yang saya sampaikan sekalian. Ingat kalau dulu seperti teman-teman di PDAP publik. Jadi kalau ngatur ini tahiyat ini setidaknya kita minimal mengingat Allah satu tujuannya, hanya Allah satu tujuannya, dan Muhammad kekasih kita yang pengantar apa namanya jalan kita asyhadu an la ilaha illallah inna Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah inna Muhammad. Tauladan sejati adalah Muhammad. Tujuan hidup sejati hanya Allah. Maka biasakan ketika utama tadi asyhadu an la ilaha illallah inna Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ingat Muhammad. Belum sempurna ingat Allah kalau tidak ingat Muhammad. Kalau lagi belum sempurna ingat Allah kalau tidak ingat Muhammad. Sampai bapak-bapak saudara sekalian, saking Allah cintanya kepada Nabi Muhammad, sholat ini adalah gambaran dari cintanya Allah kepada Muhammad. Maaf. Ini kan alif. Terus ini A. Ini A. Sujudnya mim, sujudnya dal. Maka Ahmad. Sholat ini adalah menggambarkan apa? Lafaz apa? Ahmad. Ini alif. Ini apa? A. Kemudian sujud itu apa? Mim. Terus sujudnya apa? Itu kan dal. Bapak itu kan dal. Jadi sholat belum akan sempurna kalau tidak melalui syariatnya Ahmad, tidak melalui jalannya Ahmad. Cintamu kepada Allah tidak akan pernah sempurna kalau tidak dengan melalui wasilah baginda Muhammad SAW. Orang mengatakan aku cinta hanya kepada Allah. Iya oke, tapi ingat cintamu tidak akan pernah sampai kalau tidak memakai tariqah Nabi Muhammad SAW. Maka sholat pun sampai digambarkan sebagai bentuk cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi begini, ya, haknya rukuk, mimnya sujud, terus dalilnya adalah tahiyat. Sampai di sini para saudara sekalian, mudah-mudahan sesi kita ini bisa menggambarkan cita tauhid kita dari kepada Allah Subhanahu. Maka para saudara sekalian Alhamdulillah karena ini berbatas karena bulan Rajab, ya mungkin akan lebih berkah lagi insya Allah kalau bulan Rajab ini juga mulai kita mengevaluasi diri, memperbaiki diri,
dengan melalui jalan tol. Apapun problem terbesar sekalipun, ternyata kuncinya adalah sholat. Karena Rasul mendapatkan solusi hidup dari problem yang paling besar adalah melalui sholat. Dan maka sampai ada orang banyak cuma mengatakan perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Karena sholat ini betul, sholat ini betul. Ya. Kemudian mungkin sedikit juga kita ulas, kita kasih gambaran bahwa ternyata berdiri, rukuk, sujud itu ada sejarahnya. Nabi baginda Rasulullah SAW ketika Mi'raj dan ketika Isra. Kalau Isra itu kan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka saya ingin sampaikan di pertemuan ngaji ini perjalanan yang paling keren. Jadi perjalanan yang paling keren adalah perjalanan dari masjid ke masjid. Karena perjalanan dari masjid ke masjid pasti ibadah. Di kelas-kelas mau masjid Al-Taqwa, masjid dari atau Al-Taqwa baru Babul Ulum. Pokoknya kalau kita pergi ke mana-mana, niatkan ya Allah, saya nanti akan sidang masjid. Nah, itu paling keren. Makanya Rasulullah dikatakan disampaikan ya, ilal masjidil haram, ilal masjidil aqsa. Perlu kita sama-sama ketahui bahwa Masjidil Aqsa ini masjid kedua, Pak. Masjid Nabawi itu masjid ketiga. Masjid pertama, tempat suci pertama adalah Makkah Al-Mukarramah, ya, Ka'bah pertama, yang berarti awal ini wudi'a linnas, ya, tempat yang dijadikan oleh Allah pertama kali untuk menuju kepada Allah adalah di Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua bukan Masjid Nabawi, bukan Masjid Rasul, tapi Masjidil Aqsa. Inilah tempat yang dulu dipakai untuk para nabi, termasuk Nabi Sulaiman, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, nabi-nabi dulu seringnya menyembah di mana? Di Masjidil Aqsa. Sebelum ada Masjid Nabawi, barulah Masjid Nabawi itu yang itu. Tapi derajatnya tiga masjid ini yang pertama adalah Makkah 100.000. Setiap kebaikan yang kita lakukan di Masjidil Haram itu dilipat gandakan 100.000. Baca rotib sekali di Masjidil Haram sama dengan baca rotib 100.000 kali pada itu. Baca Yasin sekali di Masjidil Haram sama dengan baca Yasin 100.000 kali. Segala kebaikan yang dilakukan di Masjidil Haram dilipat gandakan sampai berapa? 100.000 kali. Satu rakaat di Masjidil Haram lebih bagus daripada 100.000 kali daripada 100.000 kali di tanah-tanah lain. Derajat yang kedua, Masjid Nabawi, Masjid Rasul 1000 kali. Kalau kita i'tikaf 1 hari di Masjid Babul Ulum itu i'tikaf di Masjid Nabawi 1 kali, maka sama dengan i'tikaf 1000 kali di masjid-masjid lain masjid. Dan Masjidil Aqsa 500 lipat gandanya. 100.000 Mekah, 1000 di Madinah, terus apa lagi? 500 di mana? Masjidil Aqsa itu di Palestina. Tidak ada anjuran yang paling dianjurkan bepergian kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, terus juga Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah, ada sejarah yang perlu kita harus sampaikan atau kita menunjukkan dengan harta kuat yang kita ternyata berdiri untuk sujud itu ada sejarahnya.
adalah berbeda Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Soalnya ketika Mi'raj ketika Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kalau bisa ditafsirkan itu perjalanan fisik Masjidil Haram, Masjidil Aqsa kan fisik. Dan kalau Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha adalah perjalanan spiritual, perjalanan batin. Maka orang yang sempurna adalah yang bisa mengarungi perjalanan lahir dan batin. Lahirnya fisik ini rukun itu dan batinnya mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah katakan as-shalat mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah naiknya atau beri naik apa maksudnya? Hatinya, pikirannya naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lantai pertama Rasulullah SAW ditemukan ya berjumpa ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi dan bapaknya umat manusia. Ya. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan oleh Allah barisan malaikat yang jumlahnya jutaan, bahkan bisa lebih miliar. Jutaan malaikat yang berdiri rapi sofnya. Ulangi, berdiri sofnya rapi, terus berdiri dengan sof yang rapi, seraya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit yang pertama. Langit yang kedua, Nabi Muhammad dan Nabi Isa dan Nabi Zakaria. Selain itu Nabi Muhammad diperlihatkan para malaikat dalam keadaan rukuk yang tidak ada hentinya. Dan capek-capek. Dan ada capeknya. Karena tugasnya memang rukuk saja. Malaikat itu pokoknya kalau disuruh rukuk ya rukuk saja. Dia tidak pernah kencing, tidak dia pisah, tidak dia apa lagi. Tidak lagi ada istilahnya tergoda dengan tidur. Kalau kita kadang-kadang lagi rukuk dengan sendal, dengan kotak, dengan istri, dengan bini yang ribanya, karena dia itu. Pada saat Rasulullah SAW berdiri, langit yang kedua, malaikat rukuk dan itu terus apa? Di langit yang ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi yang paling wanita, seperti yang paling Yusuf, Nabi Yusuf. Ini namanya Nabi yang membuat para pembesar Mesir itu sampai berdiri terluka tangan. Di langit ketiga Nabi Muhammad SAW diperlihatkan Allah malaikat sedang sujud. Kenapa? Sujud. Ya. Kemudian di langit yang keempat diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dan diperlihatkan malaikat sedang duduk. Kenapa? Sedang duduk. Duduk ini, makanya disujud terus duduk. Ada sejarahnya kenapa kok sujud lagi? Ternyata karena Rasulullah lihat malaikat sedang sujud tadi itu, ternyata malaikat pun terasa ada seorang yang memimpin bagian tersebut. Lalu malaikat itu bangkit dari sujudnya, seraya ternyata adalah yang datang adalah Muhammad kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk penghormatan Nabi Muhammad kepada bentuk penghormatan malaikat kepada Nabi Muhammad, malaikat pada sujud, kemudian duduk, kemudian setelah Nabi Muhammad naik ke langit yang berikutnya pada berapa lagi? Kelima dan enam. Kelima ya, enam. Yang kelima. Kemudian sujud lagi malaikat. Itu sejarah salah satu di antara riwayat mengatakan begitu. Sujud,
kemudian karena Rasulullah datang, malaikat itu takdim kepada Rasulullah, kemudian setelah itu syukur. Nah, lanjut ke langit yang ke nah, malaikat itu sedang mengucapkan salam dan seterusnya. Subhanallah, para jamaah sekalian, kita ini bukan malaikat, tapi kita bukan malaikat, tapi bisa melakukan pikir-pikir, gerakan-gerakan sama malaikat. Malaikat pikir yang berdiri, kita dikasih warisan oleh Allah dan Rasulullah berupa surat berdiri seperti para malaikat yang sedang lagi berpikir berdiri. Kemudian ada yang malaikat sedang lagi rukuk. Padahal kita bukan malaikat. Padahal itu sebenarnya adalah gerakan-gerakan malaikat yang memuji Allah. Nah, kita ini subhanallah bukan siapa-siapa, nabi bukan malaikat, bukan, tapi kita bisa melakukan amal-amal ibadah yang dilakukan oleh para makhluk-makhluk Allah yang mulia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, maka orang yang bertakwa kepada Allah itu derajatnya bisa lebih mulia daripada para malaikat. Berarti orang yang bertakwa kepada Allah derajatnya lebih bisa mulia daripada para malaikat. Maka Allah katakan inna akramakum indallahi, bukan malaikat ternyata makhluk Allah yang mulia itu. Maka kalau memang malaikat itu mulia, pasti para nabi itu bukan malaikat. Maka malaikat itu sebenarnya iri dengan manusia. Sejak Nabi Adam diturunkan dalam masjid Nabi Adam diciptakan, malaikat sudah iri. Apa kata malaikat sombongnya? Nahnu nusabbihu bihamdika. Kami ya Allah nusabbihu bihamdika, bertasbih dan memujimu. Kok bukan aku yang menjaga kualitas ini? Malaikat itu sombong dengan lagi ibadah bertasbih yang lagi. Tapi Allah katakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada engkau. Alhasil memang betul Nabi Muhammad menjadi menunjukkan sebagai seorang manusia yang lebih dari segala makhluk yang ada. Malaikat yang berkorobin, yang derajatnya sangat dekat dengan Allah, kalah dengan Nabi Muhammad. Makhluk-makhluk Allah ini ternyata maaf, ketika Nabi Muhammad mengambil saja, maaf, bunga-bunga bermekar semuanya. Bahkan suatu ketika dikisahkan Rasulullah sedang berjalan, ternyata ada bunyi Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ditengok Nabi Muhammad, apa siapa yang mengucapkan salam kepada Nabi? Ternyata batu-batu. Subhanallah. Nabi Sulaiman ketika menengok ada cacing kepanasan, cacing itu disadar. Ini cacing. Karena Sulaiman bisa ngomong sama apa? Iya. Cacing yang kepanasan itu ternyata juga sesungguhnya aku sudah rindu dengan kekasih. Sumpah kekasihmu yang mengatakan cacing itu Muhammad. Ketika ular yang mengantok Sayyidina Abu Bakar di gua Sur, itu juga gara-garanya ular itu gigit tangannya. Pokoknya gigit tubuhnya Sayyidina Abu Bakar itu gara-gara beliau itu nutup lubang ketika ular itu kepingin ketemu Nabi Muhammad. Ular masih kepingin ketemu Nabi Muhammad. Ular agak jengkel kira-kira begitu sama Sayyidina Abu mau ketemu kasih ular kamu tutup kira-kira kayak gitu. Masya Allah. Tak terkecuali laba-laba berperang ikut membela Rasulullah SAW. Laba-laba berperang membela Rasulullah. Ketika dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, Nabi Muhammad kan dilindungi sama itu laba-laba. Sehingga orang-orang kafir Quraisy menyangka kalau ada Muhammad di dalam gua ini pasti tidak mungkin ada laba-laba ini. Laba-laba yang Allah katakan apa namanya, inna awhanal buyut la baitul ankabut
Sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah rumah laba-laba. Udah begitu sedih sudah rusak semuanya. Tapi ternyata laba-laba masih pengen dicatat oleh Allah. Aku juga cinta kekasihmu. Karena saya bisa melihat ini seolah-olah membuktikan bahwa kita belum bisa akan sampai derajat tauhid yang sempurna kalau tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah sangat sepakat sekali di sini ada positif juga, ada positif ada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jalan dari para ulama sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada jalan yang ada ini. Apa jalan Allah? Jalan tauhid yang harus kita tempuh adalah harus dengan jalan tauhidnya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaitannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ingin kami sampaikan, maka puncak dari tauhid seseorang adalah sesungguhnya kekhusyukan. Sekali lagi, orang kalau sudah khusyuk itu sesungguhnya sudah tidak mikir apa-apa lagi. Kalau sudah berjumpa dengan Allah, maka Rasul itu kalau sudah kalau punya masalah besar, Rasulullah hanya kasih pesan kepada umatnya yaitu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nanti sampai pada kajian tafsir, kenapa kok sabar dulu, bukan sholat dulu? Ya, kajian tafsirnya nanti gimana ya? Kita ulas bersama. Kok bis-sabri dulu, bukan bis-sholat was-sabri? Dan itu tidak boleh. Siapa yang telah membolak-balikkan sistematisnya Al-Quran itu satu-satu. Hanya wasta'inu bis-sholati was-sabri. Kita sudah sistematis. Sama dengan iya karena sekali, wa iya karena na'budu. Nggak boleh, karena harus na'budu dulu, wa iya karena sekali. Ini sistematis. Jadi sistematikanya Al-Quran ini semuanya ada maksud, Pak. Kenapa kok Bismillahirrahmanirrahim tidak dibilang Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman jadi dosa. Jadi ada maksud-maksud tertentu Allah melengkapkan huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, lafaz demi lafaz di dalam Al-Quran. Maka tidak boleh sedikit pun dirubah di dalam Al-Quran itu sistematikanya. Nah, kalau nanti sampai pada kajian Qur'an lain lagi, Pak. Lagi kita sering baca wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Nanti kalau nanti Imam Faras tidak pakai bahasa itu Pak, langsung yang kaunya hilang. Kok itu Pak Umar? Iya. Kalau kita sudah tahu ilmunya, itu tidak ada masalah. Yang gampang menyalahkan itu kan kalau tidak tahu ilmunya. Bapak, misalnya kita baca dalam Quran saja lah misalnya. Alladzina yuqimuna sholata dan cara ulang ribu dari ucapan alladzina yuqimuna bil-ghaibi wa yuqimuna sholata. Jelas itu kan? Nanti kalau imam berkolot, imam dakwah, imam suci, dan pakai itu, bacanya dari itu Pak. Alladzina yuqimuna bil-ghaibi wa yuqimuna sholata. Pak, bukan sholat. Jadi ada yang baca takdir, ada yang baca takdir, tahlil, sholat, itu tahlil. Terus ada yang roh yang baca rah, ada yang baca roh. Ini kasihnya udah ada lagi. Maka para jemaah sekalian, kurang sudah berdiri itu dan gampang ternyata begini juga bahkan dengan orang yang tidak beriman sekalipun itu tidak salah. Kenapa? Karena kajian yang lalu tidak saya sampaikan bahwa di Presiden ya tidak ada
dunia ini dan keturunan. Tidak ada yang lain. Semuanya sudah atas takdirnya Allah, atas irodatnya Allah. Ya, Yang mau iman, mau kafir itu sesungguhnya kalau kita kajiannya sudah sampai pada qadar dan qadar, itu sudah harus sampai ke sana. Tidak ada mana, apalagi nyalakan Allah. Nyalakan manusia saja tidak berani. Apalagi nyalakan Allah. Dia mau kafir dan mau diazab, mukmin ataupun tidak mukmin itu yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah itu punya kehendak untuk memberi petunjuk dan menyesatkan orangnya. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Tidak ada masalah. Jadi sampai Allah katakan wala yahzunka alladziina yusari'una fil kufr. Wahai Muhammad, tidak usah kamu sedih dengan orang-orang yang mereka itu bersegera dengan kekufuran. Jadi saya Nabi Muhammad mengalami kesedihan. Ini orang diajak beriman kepada Allah, ya Allah, sedih. Akhirnya Allah katakan wala yahzunka alladziina yusari'una fil kufr. Wahai Muhammad, jangan membuatmu sedih. Wala yahzunka alladziina, orang-orang yang yusari'una fil kufr. Masih di dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang bersegera dalam kekufuran akan kamu sedih. Ya, tingkat Rasulullah yang terus belajar tentang tauhid, dan Rasulullah kemudian dia tidak akan pernah bersedih. Allah mengatakan, la tahzan, wahai Muhammad, jangan bersedih. La tahzan, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ini juga ayat yang ketika diturunkan ketika Abu Bakar itu bersedih ada di langkah dan satu sedih. Jadi orang yang sudah taufiknya kuat itu tidak akan pernah mengalami kesedihan. Kenapa? Karena obat sedih tidak diturunkan oleh Allah. Apa obat sedih? Yaitu as-sabar. Karena puncak kesedihan yang Rasulullah alami adalah ketika pada juga meninggalnya paman Abu Thalib dan saya ulangi, manusia mana, laki-laki mana yang paling tahan? Kalau maaf ditinggal anak, ditinggal anak masih bisa, ditinggal anak lagi. Ditinggal istri, oh masih bisa, kali laki lain, pasti lagi istri pertama tidak akan pernah tergantikan, betul? Makanya Rasulullah itu sampai Sayyidah Siti Aisyah, maaf ya, bukan mengumpat, Sayyidah Siti Aisyah itu pernah berburu pada Rasulullah. Ya Rasul, engkau ini Sayyidah Khadijah sudah meninggal. Kok sebelum berburu Sayyidah Aisyah? Karena tak tergantikan. Sayyidah Siti Khadijah tak pernah tergantikan. Beliau waktu Rasulullah kedinginan, kesedihan, satu-satunya wanita yang bisa mengobati adalah Sayyidah Khadijah. Ketika Rasul tidak punya apa-apa lagi yang berupa zamannya Sayyidah Khadijah. Sampai habis gelasnya, sampai habis permatanya, sampai habis pada 2/3 kekayaan Mekah waktu itu dikuasai oleh Sayyidah Khadijah. Habis untuk dakwah Rasul. Sampai ketika mau wafat Sayyidah Khadijah dan dia wafat pernah nangis. Rasul pernah nangis itu sebelum kita itu. Ya Rasulullah, saya bertanya, wahai Khadijah, kenapa menangis? Lalu saya berkata, ya Rasul, aku sedih karena apa? Tapi aku sedih kalau nanti aku suatu saat meninggal, belum bisa mengantarkan dakwahmu secara sempurna. Maka ya Rasulullah, kalau suatu saat hartaku habis, sementara dakwahmu belum selesai, ambillah tulang-tulangku untuk mengarungi mengarungi malu untuk dakwah. Sampai seolah-olah rela tulangnya dipakai untuk apa tadi? Pepek nanti ada. Sudah habis semua. Mudah-mudahan habis sekali. Ada wanita seperti itu sekarang. Jangan terus minta.
jangan jatuh. Karena Seikat Pemuda bisa menjadi salah satu akun yang sukses. Dan hikmah dari bulan Ramadan yang kita sampaikan kaitannya dengan politik kajian kita adalah mari kita jadikan sholat ini adalah puncak ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Islam ini tidak mengandung 5 rukun sholat, 5 rukun Islam. Saya ulangi, rukun Islam itu dirangkum dalam sholat. Saya ulangi, pertama pada syahadat. Rukun Islam pertama apa? Syahadat. Di dalam sholat ada tidak? Ada hilang suaranya benar Muhammad Rasulullah. Rukun sholat, rukun Islam yang kedua apa? Jadi kita sedang sholat, sedang menjalankan rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang ketiga apa? Zakat. Zakat itu artinya bersih. Bersih apa? Badan kita, pakaian kita. Kan zakat kan pembersih. Nah, kita belum bisa melaksanakan sholat kalau belum bersih pakaian kita, badan kita, tempat kita. Zakat. Itu apa namanya? Puasa. Di dalam sholat, di dalam puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum. Maka sholat juga tidak boleh makan, tidak boleh minum. Di dalam rukun Islam itu apa? Haji. Di dalam sholat juga menghadap kemana? Haji itu datang kemana? Jadi puncak dari rukun Islam sesungguhnya adalah melaksanakan dari sholat. Rangkumannya adalah sholat. Maka maaf, walaupun kita belum bisa melaksanakan haji, setidaknya kita setiap hari sudah menghadap kemana? Dan itu adalah simbol tauhid umat Islam. Bentuknya hanya batu, modelnya batu doang, tapi hebatnya wibawa. Siapapun yang begitu datang ke Ka'bah, jamin kontak kehormatannya, kontak semuanya. Tidak ada kehormatan sama sekali, wibawanya sama sekali. Presiden mau datang ke sana datang. Padahal kalau diwujudkan hanya batu doang, hanya batu, tapi merontokkan semua kedudukan dan derajat manusia. Semua rontok, bahkan orang yang kuat imannya begitu melihat itu, begitu masuk saja, begitu masuk pintu terlihat batu Ka'bah sudah nangis, Pak. Sudah nangis itu. Kalau ada orang Islam yang dia hadapkan wajahnya, dia hadapkan hatinya ketika sholat, ketemu yang Ka'bah yang sesungguhnya waktu itu tidak nangis, Pak. Tapi ini orang bagus saja karena kalimatmu di situ, karena ayatmu di situ menjadi mulia. Maka Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dimuliakan, setiap sesuatu yang ada kalimatnya Allah, ada mengandung apa namanya istilahnya ibadah, pasti akan mulia. Nah, ini oke. Ini ada ayat kursi dan lain-lain. Di sini sudah ada ayat-ayat Allah. Maka walaupun kertas tidak sama dengan nilainya kertas yang untuk orang, untuk ibu-ibu. Kenapa ini mulia? Karena ada dari yang sama-sama kain. Ini kain, sama-sama hitam dengan kaos kaki sama kan? Beda. Kenapa ini di atas? Kenapa ini derajatnya lebih mulia? Karena sudah menempel agama. Pakai untuk kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Allah. Segala yang menempel ayat Allah jadi mulia. Quran itu kan sampulnya kan kardus. Begitu kardus itu ditempelkan Quran di sini, kardus. Tapi begitu di situ ada Quran, ditiup. Coba, ada nggak seorang yang cium kardus ini? Kenapa? Karena tidak ada ayat-ayatnya sama sekali. Begitu Quran ditempelkan, ya,
status yang tadinya hina jadi mulia. Maka bapak-bapak dan saudara, ingin kita mulia, jangan pernah lepas ayat-ayat Allah. Jangan pernah lepas dari Allah. Jangan pernah lepas dari satu kali dari zat dan maha mulia. Yang apapun yang melepaskan diri dari Allah, maka otomatis dia akan dihina. Tak terkecuali siapa pun. Maka jika yang kita lakukan setiap dalam masa selalu kita mendoakan dan kita ini supaya kembali kepada dan yang mulia dan menjadi akan hilang dan menjadi hilang dan roh utama rohnya ada nilainya karena badan ini sebenarnya tidak berukuran tapi roh yang menjadi ukuran kita. Dan pikir yang kita laksanakan ini dalam rangka untuk membaguskan rohani kita, membaguskan ruh kita agar suatu saat roh kita menghadap Allah diangkat derajatnya. Amin. Allah ini yang nanti bisa kita sampaikan, kita kaji bersama. Mudah-mudahan hari ini sholat lambat laun akan menjadi kebutuhan dari kita semua. Ya tadi apa namanya ngobrol itu dengan Abah, tapi gimana supaya sholat ini kok kita bisa kecanduan, supaya kita bisa kecanduan sholat. Ya, kalau kita ada kecanduan makanan, kecanduan yang lain lah, kecanduan. Bagaimana bisa kita kecanduan apa namanya ini sholat? Sebenarnya ada rumus teori yang bisa kita jadikan minimal sholat itu menjadi kebutuhan bagi kita. Yang bisa sedikit saya jabarkan, kalau kita jabarkan ya. Kalau sholat itu kita jadikan kebutuhan pokok dan melebihi kebutuhan jasmani kita, di mana jasad itu bisa kita bentuk dari makan. Maka ada yang bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Ternyata yang bisa membentuk anda itu adalah kunci pokoknya dari semua ini. Kalau sholat ini sudah menjadi jiwa kita, makanan tidak menjadi kebutuhan pokok bagi kita. Saya ingin sampaikan perumpamaan seperti ini. Kalau kita sudah rindu kepada seseorang, kita lama tidak ketemu ibu kita, saya ibaratkan lama tidak ketemu anak kita lagi asik makan, kira-kira lebih dahulu kita ambil makannya atau langsung spontan kita tinggalkan terus ketemu siapa lagi? Duduk udah tahu mana yang kita dahulukan? Iya, itu saya pastikan sama dengan kalma. Seseorang sudah begitu rindu kepada Allah ini Allah yang kita rindu adalah lebih dari sekedar ukur, sekedar istri ya. Makan yang tadinya nikmat dan lagi nikmat ketika kita sudah yang besok Bapak Ibu kepada di surga ternyata yang paling nikmat itu bukan makanan yang berapa. Ada dua kenikmatan umat Rasulullah yang tidak akan pernah bisa tertandingi, yaitu pertama wudu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pertama adalah wajah yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wajah yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf Bapak-bapak, para saudara sekalian, kalau kita ingin ketemu seseorang, rela ngantri dan makan karena saking begini. Maka besok juga ada orang yang tidak punya lagi makan dia lebih ingin nanti ketemu siapa? Allah. Dia belum puas kalau berjalan. Dan besok ada orang yang diibaratkan hanya ketemu Allah sekali. Ada yang beberapa kali, ada yang setiap kali bisa ketemu Allah.
Nah, siapa yang bisa ketemu Allah? Semua orang nanti akan ketemu Allah, cuman ada yang volumenya berbeda-beda. Mungkin kalau yang di Firdaus tingkatan surga yang pertama, yang paling tinggi. Dari Rasulullah Firdaus berbayang ini setiap saat bisa ketemu. Bahkan apa namanya, bersama Rasul, bersama Allah dan Rasul. Ya Allah alam, kita tidak boleh mengatakan Allah di Allah tidak boleh membayangkan Allah seperti itu. Nah, ada nanti yang di surga Pak, tapi ketemu Allah hanya beberapa kali saja. Dan surga itu kan tidak nanti kata, sama dengan langsat ya Pak. Ada yang akan pasang, ada yang mandi, sama-sama langsat, sama-sama dunia. Judulnya sama dunia, judulnya sama surga, tapi dunianya beda, mangganya beda. Ada yang mangga yang super level gitu, ada yang surganya super, orang mobil saja ada yang tingkatan-tingkatan ya, ada yang sama-sama judulnya mobil, ya, judulnya surga ya, tapi ada yang mobil pickup, ada yang naik tinggi mungkin Eri, naik tinggi mungkin Avanza, Popular dan seterusnya, ya. Ada yang mungkin Alfa, apa tidak seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya berada bersama Rasulullah di surga yang paling tinggi di neraka. Ini yang bisa kami sampaikan. Kopi makna juga hati. Wakil nanti dia nanti kalau bisa biasa kata Rofi barfa'ana Tiba wakadihi Wakilal husna Bihormatihi Wa amirna Fi Qadiqatihi Wa mu'afatin Minamidina Ya Rasulullah Salam alaih Ya Rafiq Masyarakat Niwat Kawaji Al-Fatay Haji Kota Al-Alami Ya Muhayyal Mujur Diwakar Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih, semoga apa yang kita kasih menambah kecintaan dan kebutuhan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Mungkin nanti Bapak Ibu bertanya bagaimana dan bagaimana silahkan nanti kita buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.